أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wa jikal karimi wa azil misultani. Nahmatuhu aku hamdihi wa nastaghfiru aku astaghfarih wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah anna laili wa hum yasjudun yu'minuna billah wal yawmil akhir ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas sholihin. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang sangat saya hormati rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan sampai siang hari ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Jumat dengan harapan semoga kita diterima amal ibadah kita siang ini dan menjadi bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selaku khatib perkenankanlah saya mengingatkan, marilah kita bertakwa yang sesungguhnya dan jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita sudah memasuki ujung akhir tahun 2023. Maka tidak ada perintah yang paling penting di dalam setiap pergantian tahun atau pergantian sebuah masa, kecuali hari-hari dibuat untuk bersyukur. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah SWT memerintahkan pada kita, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha kabiru bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Kemudian wal tandur, pada introspeksi, gitu kan, melihat pada jiwa kita masing-masing.
Nafsu ma qadamat liqat. Yang dilihat apanya? Yang dilihat nafsu ma, jiwa kita. Qadamat liqat. Sudahkah kita mempersiapkan masa depan kita itu yang terbaik? Sehingga insya Allah di ujung tahun ini tidak ada yang sia-sia dalam konsep Islam yang selalu memikirkan urusan akhirat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam Quran surat Saba ayat 13, Allah SWT sudah mengingatkan bahwa manusia itu sedikit yang bersyukur, begitu. Jadi meskipun kita sampai 2023, sejak dulu itu orang yang bersyukur sedikit. Ya, sehingga konsep setelah kita introspeksi adalah mensyukuri nikmat Allah. Apapun yang terjadi itulah kesyukuran itu. Maka dari itu mari kita introspeksi di tahun ini supaya mendapatkan kebaikan di tahun depan. Baik 2024 atau yang lebih hakiki adalah kehidupan sesudah mati. Jamaah sekalian yang saya hormati, Islam itu tidak pernah menganut faham reverse. Atau nyawa itu tidak akan pernah balik. Waktu itu nggak pernah balik. Kita tahu Islam itu one way traffic. Jadi hanya dalam satu jalur. Ketika sudah sampai pada langkah yang satu arah, maka tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga Ibnu Qayyim mengingatkan tentang waktu itu, yaitu bahwa umur itu adalah hari-hari yang dikumpulkan jadi satu. Ketika satu hari terambil, maka kita tinggal menunggu sisa harinya. Jadi umur itu hidup hari-hari yang sudah dikumpulkan. Dan Allah yang menentukan ini. Allah SWT sampai mengingatkan tentang hari-hari yang kita peroleh itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnatan wa ila inna turja'un. Allah mengatakan, hari-hari hidup itu aku beri. Kemudian batasnya sudah jelas. Tidak aku tambah, tidak aku kurangi. Surat Al-Munafikun 11. Walan yuakhilahi nafsan idza ja'a ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun, kata Allah. Manusia itu sukanya mau mengakhirkan nyawa. Lalu Allah membatasi di surat Al-Munafikun 11 bahwa sesungguhnya aku tidak akan mengakhirkan nyawa itu, ya, dan hanya akulah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Sehingga konsepnya adalah kita sudah punya waktu. Every single person itu beda-beda. Every single person beda-beda, tapi terambilnya bareng-bareng. Jadi kita hanya ingin memakai sisa kita. Yang jadi masalah, sisa juga kita tidak tahu. Nah, inilah sebuah ujian dari misteri, bahwa ada ketidaktahuan di dalam kehidupan itu. Ketidaktahuan inilah yang menjadi ujian. Bagaimana kita memanfaatkan ketidaktahuan itu? Apakah kita menjadi lalai atau kita semakin rajin untuk memanfaatkan waktu itu? Dan bersyukurlah kawan-kawan, teman-teman jamaah sekalian di masjid ini hari ini, kita memanfaatkan waktu itu. Misteri itu biarkan menjadi misteri yang menjadi kekuatan kita. Surat Luqman, surat ke-31, ayatnya 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma ta'ti nafsu ta'sidu godan wa ma ta'ti nafsu bi ai fil ardin tamut. Allah mengatakan, kamu itu tidak tahu tentang waktu. Wa yunazilul ghaits, kapan kebaikan diturunkan, dan kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan dimatikan. Makanya tidak ada hal terbaik ya selama kita masih hidup adalah menghisap diri kita sendiri. Hisap itu hanya dilakukan setelah mati. Nah, sebelum mati kita menghisap diri kita sendiri. Maka dari itu mari di ujung 2023 ini jamaah sekalian, mari kita introspeksi. Sejauh mana, satu, kita menjaga ketakwaan kita pada Allah. Dua, menjaga kesyukuran kita pada Allah SWT. Yang ketiga, bagaimana kita mempunyai sudut pandang tentang dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita mengefektifkan waktu yang ada. Jamaah sekalian yang saya hormati, ujung dari sebuah perjalanan setelah ini 2023, 24 sampai kita tidak tahu terminate-nya ada di mana. Terminate itu nanti tentunya setelah kita terhenti di Al-Anbiya 35, kemudian kita tertidur yang panjang, kemudian kita akan dibangkitkan lagi.
Nah, konsep itulah konsep Islam. Sehingga ditegaskan oleh Allah di surah Yasin. Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu aksarohum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini yang harus kita pegang. Allah itu sampai mengatakan dengan jelas di Yasin itu, sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati. Jadi konsep Islam yang utama adalah konsep bahwa second life itu ada. Second life itu ada, eksis. Lalu untuk apa second life? Untuk menghitung amal perbuatan kita yang di dunia. Kalau second life tidak ada, pertanggungjawabannya keadilan jadi tidak ada. Makanya Allah mengatakan, aku catat amal perbuatan kamu disimpan di imami mubin. Seberapa panjang catatannya? Lalu Allah di surah Al-Adiyat mengatakan, jangan khawatir. Karena yang mencatat itu adalah inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Zat yang paling kuasa dan paling teliti untuk mencatat amal manusia. Seberapa telitinya? Inilah kerennya Al-Quran. Di surat Al-Luqman, surat ke-31, ayatnya 16. Allah SWT menjelaskan seberapa jauh ketelitian kita. Ketelitian Allah SWT. Wa ya bunayya, kata Luqman, berbuat baiklah kamu meskipun sebesar zarah. Lalu perbuatan baik sebesar zarah itu dimasukkan dalam kerikil. Lalu kerikil itu dilempar di antara langit dan bumi. Bahkan kerikilnya saja tidak tahu terserak di mana. Tapi kebaikan itu tidak akan pernah tersembunyi dari Allah SWT. Betapa indahnya ungkapan ini. Saya ulangi lagi. Ada perbuatan baik sebesar zarah. Sebesar zarah saja sudah tidak terdeteksi. Masukkan dalam kerikil. Kerikil kecil itu dilempar di antara langit dan bumi. Bahkan kerikilnya tidak tahu terserak di mana, saking kecilnya. Tapi kata Allah, perbuatan tadi tidak akan tersembunyi dari Allah SWT. Sehingga di padang mahsyar kita akan dihisab di dua sistem. Satu yang namanya ditimbang, mawazin, wazin. Tepat di hari kiamat, maka setiap manusia akan dipasangi timbangan yang sangat precise. Kemudian yang kedua setelah itu, ikra kitabah, lalu diaudit dokumen kita yang dicatat. Sampai Rasul mengatakan jumlah dokumen kita ada 33 lembar. Dan setiap lembar kalau itu digelar, itu sepanjang mata memandang di padang mahsyar. Seberapa luas padang mahsyar? Langit dan bumi dijadikan satu. Lalu dibalik, itulah luasnya padang mahsyar. Masya Allah. Dan itulah catatan kita. Jadi artinya selama 2023, alhamdulillah kita mencatatkan kebaikan itu di dalam dokumen yang akan kita baca nanti di padang mahsyar. Semoga di tahun ini kita introspeksi sejauh mana serasa kita itu berdoa. Semoga diberi waktu lagi di tahun depan. Karena bukan kita yang memiliki waktu. Sehingga seandainya kurang kita tambah. Seandainya kita masih jauh kita dekatkan dengan Allah SWT. Karena nikmat Allah, ampunan Allah itu lebih cepat daripada doa dari hambanya. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kula ummatin jasiyah, kula ummatin tud'a ila kitabiha, al yauma tudza ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, dalam khutbah yang kedua izinkan saya memberikan highlight untuk apa yang saya sampaikan yang di pertama. Saya tadi sampaikan bahwa ada satu masa kita dimintai pertanggungjawaban. Dan masa itu adalah masa yang krusial. Karena kita tidak akan reverse. Kita tidak akan kembali lagi. Selesailah sudah ketika kita mati. Untuk itu kita berharap ketika kita dibangunkan dari tidur yang panjang, surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu surat ke-69. Dimulai dari 15 sampai 30. Menceritakan bahwa seseorang bangun dari tidur.
tidak punya pakaian, tidak beralas kaki. Anak tidak ingat bapaknya, bapak tidak ingat anaknya. Lemah lunglai, sehingga disebut dengan jasiyah, surat ke-45. Jasiyah itu artinya berlutut. Semua orang berlutut, tinggal menunggu kitab yang dibuat pada kesempatan ini. Kemudian golongan pertama dipanggil, lalu dia diterima dengan biyanihi, tangan kanan. Berarti dia ahlul jannah. Amin. Tapi kemudian mulai ayat 28, Allah mengatakan ada yang memakai tangan kiri, bisimalihi. Di bisimalihi artinya tangan kiri. Lalu dia mengucapkan penyesalan yang pertama dalam hidupnya. Ya laitani lam uta kitabiha. Semua ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya laitani dan ya laitana adalah ayat penyesalan. Ya laitani adalah seandainya saya. Ya laitanya seandainya kami. Lalu dia mengatakan, kenapa harus saya yang menerima dengan tangan kiri? Lalu dia minta pada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Rabbana ahrijna. Allah nanya, kamu kembali ke dunia mau ngapain? Na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Saya mau berbuat baik yang dulu, yang belum saya lakukan. Kemudian orang yang dengan tangan kiri ini memohon pada Allah, Rabbana ahrijna. Bisa Allah keluarkan saya dari sini. Tapi konteksnya adalah konteks bukan memohon, tapi konteks menjerit-jerit. Karena ayat berikutnya sebelumnya mengatakan wahum yastorihuna fiha. Yastori itu memakai to. Aslinya yastaro yang artinya berteriak. Tapi di surat Al-Fatir ayat 37 Allah mengganti dengan to. Yastoru yang artinya scream atau menjerit-jerit. Kemudian Allah nanya, kenapa kamu minta pulang? Saya mau berbuat baik yang dulu belum saya lakukan. Lalu Allah nanya lagi, apa waktu kamu di dunia tidak ada yang memberitahukan peristiwa ini akan terjadi? Ditambah lagi, apa waktu kamu di dunia tidak ada yang mengingatkan bahwa hisab ini akan terjadi? Kemudian orang itu terus saja minta keluar. Allah mengatakan, faduku fima lidholimina min nasir. Orang dolim seperti kamu, yang selama hidupnya tidak pernah memikirkan padang mahsyar, yang selama hidupnya selalu memikirkan dunia kamu, la min nasir, tidak ada bantuan apapun. Karena pada saat itu dia diperlihatkan, ternyata tabungannya ditinggal di neraka, di dunia, ternyata rumahnya ditinggal di dunia, ternyata duitnya ditinggal di dunia, belum sempat dibawa ke padang mahsyar, kita sudah dipanggil Allah SWT. Untuk itu jamaah sekalian, mari kita menjerit-jeritnya di sini. Mumpung masih tahun ini kita masih hidup, jangan menjerit di sana. Mungkin menjeritnya 2024, tidak apa-apa. Berarti kita masih punya kesempatan seraya selalu berdoa. Terakhir saya tutup, kenapa Al-Fatir 37 ini muncul? Karena Rasulullah mengatakan, arijalu, ada seorang laki-laki yang sedang disiksa di neraka. Siksanya paling ringan, yaitu memakai sandal neraka. Sandal neraka itu panasnya mendidihkan telapak kaki sampai ubun-ubun, naudzubillahi min dzalik. Sehingga orang itu otaknya mendidih, giginya itu menjadi arang. Sehingga dia menjerit-jerit, scream sambil berkata, ya Allah keluarkan saya dari sini. Itulah orang-orang yang menyesal di akhirat nanti, karena lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara itulah tapi menentukan. Maka bersyukurlah yang hadir di sini semoga istiqomah. Yang hadir di sini sudah mengkonversikan harta kita ke padang mahsyar, sudah mengkonversikan harta kita ke padang mahsyar, sudah mengkonversikan kemampuan kita ke padang mahsyar, sehingga kita siap dan tidak perlu kembali lagi ke dunia. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Ghafar ya Ghafur ya Rahman ya Rahim.
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kami penuh dengan lalai, ya Allah. Kami selalu cinta dunia yang berlebihan, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Seandainya Engkau hentikan hidup kami, ya Allah, kami mohon masukkan kami golongan yang husnul khotimah, ya Allah. Husnul khotimah, ya Allah. Husnul khotimah, ya Allah. Kami takut dengan dosa-dosa ini, ya Allah. Bimbinglah kami, semoga menjadi ahlul jannah yang Engkau lindungi di dunia wal akhirah, ya Allah. Allah, nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.